Dik, kamu jangan ikut menikmati. Uang ini tidak bisa kita makan. Uang ini sudah ada yang berhak, kata Gusmi. Kemudian Gusmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, di kota Semarang, Jawa Tengah, pernah ada surga perjudian yang dikenal sebagai NIAC, NIAC, yang kemudian menjadi neraka perjudian setelah dihancurkan oleh Gusmi. Begitu pula dengan Bonansa dan THR yang terkenal memiliki bandar dan backing yang kuat. Pada masa itu, sekitar tahun 1970 sampai 1972, orang-orang dari masa P3 Partai Persatuan Pembangunan gencar menggelar aksinya memberantas kemaksiatan di tempat-tempat ini, tetapi selalu gagal karena memang tempat seperti NIAC memiliki backing yang tidak bisa dianggap remeh-temeh, baik backing fisik maupun politik. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, lalu bagaimana jika seorang kiai atau santri pesantren ikut masuk ke dalam tempat seperti ini, apalagi ikut permainan-permainan judi? Kiai Haji Hamim Jazuli atau yang akrab dipanggil Gusmi kerap sering menyambangi NIAC maupun THR, tempat perjudian. Di sana beliau turut bermain. Dengan segala kelebihannya, beliau mampu memenangkan hampir di setiap permainan, sehingga membuat cukong-cukong itu menanggung kekalahan yang sangat besar. Mungkin para bandar ini tidak takut dosa, apalagi ancaman-ancaman ayat Al-Quran. Namun tidak dapat dipungkiri, yang mereka takutkan adalah kerugian, kebangkrutan, dan akhirnya kapok. Pada akhirnya tempat perjudian ini pun hancur dengan sendirinya. Hancur dari dalam, hancur sebab para pelakunya kapok dengan judi, dihancurkan oleh Gusmi. Namun seperti biasa, uang hasil kemenangan perjudian tidak pernah dinikmati beliau Gusmi. Pernah suatu ketika, setelah menang banyak, sambil membawa satu kantong terigu penuh berisi dengan uang, Gusmi berkata kepada Sodik, salah satu santrinya dari Pakunden Blitar, "Dik, kamu jangan ikut menikmati. Uang ini tidak bisa kita makan. Uang ini sudah ada yang berhak," kata Gusmi. Kemudian Gusmi berkeliling naik becak. Uang itu disebar di sepanjang jalan untuk para tukang becak dan penjual kopi di pinggir jalan.
Memang walaupun Gusmi banyak bertingkah khariqul adah, di luar kebiasaan, beliau sangat keras melarang pengikutnya untuk menirukan tingkah lakunya, seperti bergaul dengan orang-orang dunia hitam, berjudi, dan sering masuk tempat kemaksiatan. Beliau tetap memerintahkan santrinya untuk sholat dan menghindari maksiat. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.